Halo guys, balik lagi sama gue Imam. Di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian benda apa yang gue beli di video sebelumnya. Oh iya, by the way, sorry ya guys, di dua video sebelumnya itu gue uploadnya tuh resolusinya rada kurang. Sengaja gue turunin resolusi kameranya karena wifi rumah gue lemot banget coy. Susah banget gue kalau ngupload. Di video kedua itu gue kalau nggak salah size-nya itu 8 GB dah videonya. Gue nguploadnya seharian anjir. Nah, makanya di video itu gue coba turunin resolusinya biar cepet uploadnya. Tapi tenang aja guys, kayaknya ke depan gue bakal balikin resolusinya jadi bagus biar enak juga ditonton. Soalnya gue nonton sendiri juga kurang enak sih kayaknya. Oh iya, balik lagi ke topik. Nah, jadi gue beli benda apa aja sih kemarin. Gue tuh beli parts buat ngedongkrak performa motor gue. Gak seberapa sih. Jadi gue tuh kemarin beli ini dua barang. Gue beli ECU Juken 5, ini yang dual band ya, jadi ada dua settingan. Gue dapet ini juga saklar, ntar gue jelasin ya saklarnya buat apaan. Terus gue juga beli ini noken as atau camshaft dari BRT juga. Nggak bisa fokus nih kayaknya ya. Udahlah, ganti ke kamera depan aja ya guys. Oke guys, jadi camshaftnya itu gue beli merek BRT. Nih camshaftnya nih, gue beli BRT yang tipe T1 tune up buat R15 V3. Langsung aja kita unboxing. Ini kita dapat apa nih? Oh, brosur. Kita dapat brosur produk-produknya BRT. Ini ada master cam, terus belakangnya ada super forged piston forging. Terus kita dapat apa lagi? Di sini kita dapat kertas speknya guys. Spek si noken asnya. Speknya itu bukaan katup buangnya 52 derajat sebelum titik mati bawah. Terus bukaan katup intake-nya itu 23 derajat sebelum titik mati atas. Jadi ini overlap nih. Overlapnya itu 38 durasinya. Nah, terus flap intake-nya itu nutup di 55 derajat setelah titik mati bawah. Jadi telat ya guys. Jadi pistonnya udah naik, mau langkah kompresi, dia baru nutup udah naik 55. Terus bukaan klep exhaustnya itu 8,1 ya mm, sama bukaan si klep intake-nya itu 8,4. Oh iya ya, ini yang high cam ya guys. Ini yang high cam, ini yang VVA-nya. Di yang low cam-nya itu ada, dia bukan klepnya jelas lebih apa ya, lebih rendah. Soalnya kalau bukan klep rendah itu terus durasinya pendek itu enak guys buat ditarikan bawah efeknya. Ini jadi fungsinya VVA itu enakin tarikan bawah, enakin juga tarikan atas. Soalnya kan kalau nggak pakai VVA itu tarikan bawah enak, ntar di atasnya malah ngempos. Terus yang profil low cam-nya itu dia intake ngebuka pas banget dari top dead center atau titik mati atas. Terus nutupnya di 34 derajat setelah si piston dari titik mati bawah. Jadi dia udah naik sedikit si pistonnya, terus si intake-nya baru nutup. Nah, apa fungsinya si durasi yang lama ini? Fungsinya si noken as ini. Nah, terus kita dapet stiker nih, stiker BRT bintang racing team. Terus kita dapat nokennya. Ini sih nokennya presisi ya guys, lumayan presisi. Ini udah di lumasin juga ini kayaknya, berminyak. Ini ada dua nih yang intake-nya, yang noken intake-nya. Jadi yang ini yang bukan VVA, ini tarikan bawah. Pas VVA-nya nyala, yang kepake yang ini, yang tengah. Ini exhaust yang paling kanan. Kenapa noken racing itu durasinya lama-lama, terus overlapnya juga lumayan. Gue kasih tahu, gue mesti ada animasi, bukan animasi sih, gue mesti ada gambarnya, mesti ada gambaran. Jadi gue pakai laptop. Jadi gini guys, kenapa gue pakai noken as racing? Karena si durasinya itu lebih lama, bukan klepnya juga lebih gede. Kenapa noken as racing itu dipakai buat balap? Karena ketika balap kan rata-rata RPM-nya RPM tinggi. Nah, di sini di mesin 4 tak kan ada 4 langkah ya. Pertama ini hisap, ini kompresi, terus ini langkah usaha, ini buang. Terus kenapa noken as racing? Karena dia overlapnya gede. Oh ya, overlap itu bukaan ketika si exhaustnya ini mau ngebuang, klep exhaustnya kebuka, terus beberapa derajat sebelum si piston ini naik ke atas sampai mentok ke atas,
si klep intake-nya ngebuka. Emang gak tabrakan bang. Nah, dia nggak bakal tabrakan karena di sini kan masih ada ruang bakar nih, sisa segini, nggak bakal tabrakan. Kecuali emang ininya ngebukanya gede, di sininya pistonnya naik, ya itu baru tabrakan. Terus pembakaran yang sempurna itu si piston nyedot, si klep kebuka kan, klep kebuka gara-gara ditekan-noken, terus udara masuk, kesedot. Nah, udaranya itu masukin ini, ruang kompresi. Jadi kalau yang pembakaran sempurna itu ruang kompresinya penuh, keisi udara, air fuel ratio, campuran bahan bakar gitu. Terus pas ke kompresi, usahanya mantep, dar, letupannya gede. Nah, makanya gue pakai Noken As Racing itu karena jadi dia overlapnya ada, tinggi juga. Di pas si piston udah naik ke atas, terus mau ngisap ke bawah, si ininya udah siap nih, udah ready. Si klep intake-nya udah ready, udah kebuka sedikit, jadi cepet gitu, udaranya udah ada yang masuk. Tapi ini belum penuh nih, ruang ini belum penuh. Kalau dia udah nyampe bawah nih si piston, soalnya kan gerakan piston lagi kenceng tuh. Terus vakum udara kan sama kecepatan sininya kan nggak sama, lebih lambat vakum udara. Nah, terus ketika si pistonnya udah nyampe bawah, si intake-nya ini masih kebuka sampai dia si pistonnya naik ke atas, ya sampai menuhin ruang yang masih ada vakum gitu kan. Soalnya kalau pistonnya naik tapi di sini masih ada vakum kan, sini masih nyedot guys, jadi nggak langsung udara sini kebuang ke dalam intake, nggak kayak gitu. Nah, terus dari situ kalau ininya penuh kan, sininya di pas langkah usaha tuh padet, terus ledakannya itu gede. Terus kita peragain yang punya gua nih, Noken As punya gua. Dia katup exhaust ngebuka di 52 derajat setelah langkah usaha. Jadi 52 derajat langkah usaha ini kebuka, seret, naik ke atas. Terus intake-nya itu ngebuka di 23 derajat sebelum top dead center atau titik mati atas. Jadi si intake ini, klep intake ini dia ngebuka pas si pistonnya belum naik ke atas, kurang 23 derajat. Di pas ini lagi mau ke atas, ini udah ngebuka. Saya ngisap, terus nutupnya itu lebih lama 55 derajat setelah bottom dead center. Di pas pistonnya udah nyampe sini lah, ini kan paling bawah nih bottom dead center. Si pistonnya udah nyampe sini nih, baru si klepnya nutup biar si ruang vakumnya itu tetap keisi. Terus udah usaha, dar, ledakannya gede. Di dongkrak powernya dari sisi itu guys, jadi kompresinya ditambahin lagi di putaran atasnya. Nah, kalau Noken yang profilnya durasinya lebih pendek itu dia lebih enak buat putaran bawah, sedangkan yang profilnya tinggi ini enaknya buat tarikan atas. Soalnya kalau tarikan bawah kan RPM-nya rendah, si pistonnya lambat, jadi ininya sempurna yang kehisapnya. Jadi kan lambat, udaranya bisa ngejar. Kalau pistonnya lagi kenceng, udaranya nggak bisa ngejar. Jadi di sini masih vakum, sininya naik pistonnya, kompresi. Makanya kalau lagi putaran atas, si Noken As gue itu masih ngebuka nih sininya. Nah, ya udah itu aja guys. Sekarang kita bahas ke benda yang lainnya. Nah, jadi di barang yang lainnya ini gue ada ecu ya, ecu Juken. Jadi kan tadi kan di putaran atasnya kan bisa lebih banyak masuk campuran udara sama bahan bakar. Jadi gue beli ini ecu biar ngatur si campuran udara sama bahan bakar itu lebih banyak di tarikan atas. Kalau pakai ecu standar nantinya malah ngempos guys. Kayak gue beli ini. Langsung aja kita buka ya. Kita di sini dapat apa nih? Dapat apa ini? Iklan kiprok. Kiproknya Mio. Terus kita dapat brosur apa lagi nih? Cas aki. Charger aki. Terus kita dapat ini bengkel rekanan yang bisa nyeting ecu ini. Nah, ini dia ecunya. Iya, kita dapat stiker juga. Jadi gue punya 2 stiker ya. Sama yang dari tadi dapat dari Ken. Nih, stikernya ada 2. Terus di sini ada ecunya. Ini ada pinnya banyak. Kelihatan nggak sih? Ya, semoga aja sih awet ya ini. Sini ada colokan buat nyeting ini. Kalau buat nyeting di sini dia. Kalau colok buat nyeting ke laptop atau ke alatnya, modulnya. Terus di sini ada si soket buat si saklarnya. Jadi gue dapet saklar gratis ya, ini saklarnya. Ini saklarnya. Fungsinya si saklar ini apa guys? Jadi fungsinya itu kan ini kan ada 2 nih, on sama off. Nah, by the way ini ecu gue itu yang dual band. Jadi
bisa dapat 2 settingan, kayak ada modenya lah istilahnya. Di ntar gue bisa naruh 2 settingan, 2 kurva, terus ini disambungin ke sini. Jadi ketika gue mau ke mode 1, gue pencet on atau nggak off. Ke mode 2 ya sama, on atau nggak off juga, tergantung settingannya gitu sih guys. Oke guys, sampai sini aja. Oke guys, balik ke kamera depan. Oh ya guys, tambahan kenapa gue beli ECU ini, karena kan sebelumnya kan gue kan udah pasang open looper ya. Nah, ada 2 tuh, open looper sama piggyback buat ngatur apa sih, AFR ya. Tapi kalau pakai 2 benda itu kan dia bisa ngaturnya di 1 titik doang. Jadi nanti ada titik di mana motor itu ngempos sama titik di mana motor itu kencang. Jadi kita bisa ngatur di 1 titik doang. Kalau gue pakai ECU ini kan gue bisa semau gue nyeting di titik mana aja, bisa disetting lah semuanya. Terus apa sih bedanya open looper sama piggyback? Kalau open looper itu manipulasi data dari sensor ke ECU. Terus kalau piggyback itu dia manipulasi data dari ECU ke aktuator. Mungkin barang-barang ini gua pasang besok. Sebenarnya ada yang kurang guys. Jadi ketika gua beli noken as ini, si noken asnya ini nggak disertai sama bearingnya, bearing noken sama si o-ringnya, oil ring. Jadi gua mesti beli lagi. Katanya sih sama standarannya R15, MS King sama NMAX. Jadi besok gue mesti nyari dulu ke bengkel Yamaha buat beli sih bearing sama o-ringnya. Terus ya insya Allah gue masang besok di sekolah. Ya udah, gitu aja guys video dari gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.